Bab 038 154. Zaida berangkat ke kafe itu menggunakan taksi. Lokasi kafenya tidak terlalu jauh dan mudah dijangkau kendaraan karena tempatnya tepat di depan jalan raya. Sampai di sana, Zaida memeriksa ponselnya lagi. Valeri juga mengirimkan nomor mejanya dan meminta Zaida langsung ke meja itu saja kalau sudah sampai. Zaida membaca lagi pelang nama kafe yang ia kunjungi dan mencocokkan dengan alamat yang dikirim Valeri. Setelah semuanya sama persis, barulah Zaida masuk ke kafe itu. Zaida berjalan mencari nomor meja yang disebut Valeri dalam pesannya, tetapi begitu ia menemukan meja dengan nomor itu, Zaida malah melihat seorang pria duduk di sana. Langkah Zaida seketika berhenti. 155. Zaida mengernyit. Ketika ia melihat nomor meja, memang benar itu nomor 15 sesuai dengan yang ditulis oleh Valeri di pesan sebelumnya. Kok bukan Valeri yang ada di sana ya? Batin Zaida bingung. Masalahnya, meja 15 itu sudah diduduki orang lain dan itu jelas-jelas laki-laki. Apa mungkin Zaida salah kafe? Barangkali ada nama kafe yang sama di wilayah ini dan Zaida salah masuk ke kafe yang berbeda dari yang dimaksud oleh Valeri. Zaida baru saja hendak menghubungi Valeri untuk melakukan konfirmasi, tetapi sebelum ia mendial nomor wanita itu, tiba-tiba ada yang bicara dari arah belakang. Bu Danki, iya. Tanya orang itu yang ternyata adalah Valeri. Berhubung Zaida memakai cadar, jadi wajar saja Valeri memastikan dulu apakah itu benar-benar Zaidan atau bukan. Zaida mengangguk. Valeri tersenyum. Ayo mari duduk, Bu, ajak wanita itu. Zaida masih kebingungan, tetapi ia menurut saja. Setidaknya ia tidak salah tempat dan ada Valeri di sampingnya. Begitu sampai di meja 15, Zaida bertemu pandang dengan pria itu. Valeri langsung memperkenalkannya. Oh iya, Bu Danki pasti bingung tadi. Ini teman proyek saya, Bu. Namanya Mas Guntur. Zaida mangut-mangut. Oh iya. Akhirnya ia paham siapa orang yang menempati meja 15 itu. Pantas saja Zaida tidak mengenalnya. Lalu pria yang diperkenalkan oleh Valeri bernama Guntur itu berbicara sebentar dengan Valeri kemudian berdiri. Ia pamitan kepada Valeri dan mengangguk singkat kepada Zaida kemudian pergi. Sekarang, Zaida hanya berdua saja dengan Valeri. Setelah laki-laki itu pergi, barulah Zaida bertanya, "Kamu masih kerja?" Valeri mengangguk. Masih, Bu, tapi ya sudah nggak kayak dulu. Sekarang hanya terima job jarang-jarang aja dan kalau bisa yang nggak harus sampai keluar kota. Pokoknya menyesuaikan kondisi aja. Jujur, gaji suami belum cukup silah, Bu. Maksudnya, saya sendiri belum bisa menyesuaikan gaya hidup sederhana dari yang awalnya apa-apa mudah gitu. Saya masih tahap belajar, Bu. Zaida tersenyum di balik cadarnya. Kamu pasti bisa kok dan nggak perlu terburu-buru juga, segala hal memang butuh proses. Valeri mengangguk. Mereka lanjut mengobrol sejenak sambil memesan minuman di kafe itu baru kemudian lanjut berangkat ke salon yang sudah dipesan oleh Valeri. Rupanya, lokasi salon tersebut tidak terlalu jauh juga dari kafe yang tadi.
Jalurnya pun mudah dijangkau dan berhadapan langsung dengan jalan raya sehingga mudah untuk ditemukan. Ketika masuk ke salon tersebut, barulah Zaida tersadar akan sesuatu yang amat penting. Tunggu Bu Dirga, saya lupa nanya. Ini salon khusus wanita kan? Atau setidaknya ada ruang khusus untuk klien wanita? Tanya Zaida. "156. Valeri tersenyum kemudian mengangguk. Iya, Bu Danki, tenang saja. Lagian selama ini saya juga memang selalu datang ke salon yang khusus wanita kok, soal preferensi saja sebenarnya karena saya merasa kurang cocok sama salon yang pegawainya ada laki-lakinya, kayak kurang leluasa aja." Zaida bernapas lega. Syukurlah. Mari masuk, Bu Danki. Saya sudah melakukan pemesanan untuk 2 orang. Mereka langsung disambut oleh pelayan salon tersebut. Valeri menjelaskan bahwa ia sudah melakukan pemesanan sebelumnya dan diminta untuk menunjukkan data dan nomor ponsel yang ia gunakan untuk mendaftar. Setelah pengecekan selesai, Zaida dan Valeri diantar ke ruangan untuk mereka berdua melakukan perawatan yang sudah dipesan. Di ruangan itu mereka sudah ditunggu oleh 2 orang wanita yang akan melakukan perawatan rambut untuk keduanya. Sebelum proses dimulai, Zaida harus melepas cadar dan juga hijabnya. Di situ, Valeri benar-benar kagum melihat wajah Zaida. "Wah, ya ampun ibu cantik banget," ucap Valeri. Zaida menunduk malu karena tiba-tiba dipuji. Apalagi, Valeri memujinya secara spontan, bahkan ekspresi di wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kepura-puraan, sekadar respon langsung saja, makanya Zaida lumayan tersipu. Bu Danki masih muda juga ya ternyata, imbuh Valeri. Pak Danki pasti cinta berat sama ibu ini. Zaida tersenyum geli. Biasa saja, Bu Dirga. Semua wanita cantik kok. Kamu juga cantik. Valeri tertawa. Hahaha, udah biasa kalau wajah seperti saya itu, di mana-mana banyak, tapi kalau yang kayak Bu Danki ini beda ya. Dirgamanya beda gitu loh. Sudah, jangan memuji saya terus. Nanti saya grogi jadinya. Valeri tertawa lagi. Mereka berdua pun mulai melakukan perawatan. Valeri memesankan perawatan kreambat dan hair spa, hair tonic, blow, sekalian pijat punggung. Perawatan tersebut biasanya disesuaikan dengan panjang rambut. Berhubung rambut Zaida cukup panjang, jadi harganya pun lebih mahal. Selama perawatan tersebut, Zaida dan Valeri sambil mengobrol ringan. Tapi Bu Danki hebat banget ya, padahal selalu pakai hijab panjang dan rambutnya juga digulung terus sama ditutupin ciput, tapi sehat banget, komentar Valeri. Tapi rambut saya sering rontok kok, balas Zaida. Rasanya kalau rontok sih wajar Bu, apalagi kalau cuaca lagi panas-panasnya, yang penting enggak rontok berlebihan saja. Ini rambut saya padahal enggak sepanjang punya Bu Danki tapi rontok terus, kering pula. Zaida tidak terlalu mengerti mengenai perawatan macam-macam. Ia tahu dasar-dasarnya saja, jadi mendengarkan Valeri menjelaskan beberapa produk yang pernah ia pakai lumayan menambah pengetahuan juga. Apalagi wanita itu, kan juga selebgram yang lumayan terkenal, pastinya Valeri tahu banyak mengenai produk-produk kecantikan wanita. Di jam makan siang,
mereka berdua baru selesai melakukan rangkaian perawatan. Rambut Zaida terasa lebih halus dan lembut, ia juga sudah memakai hijabnya lagi tetapi kali ini rambutnya tidak ia gulung di dalam hijab. 157. Firza menghubungi Zaida menggunakan video call dan Zaida langsung mengangkatnya. Halo Mas. Halo Zaida, saya baru baca pesan kamu tadi karena ada kegiatan lumayan banyak hari ini. Sekarang di mana? Tanya Firza. Lagi di salon. Nih lihat. Zaida menunjukkan sekitarnya. Sudah selesai ya? Tanya Firza lagi. Zaida mengangguk. Baru aja selesai, Mas. Ya sudah, hati-hati ya. Kalau sudah selesai nanti langsung pulang ke rumah saja. Siap. Maaf ya Mas makan siang sendiri, tadi makanannya sudah aku simpan di meja kok, sama nasinya juga ada di Magicom. Iya, nggak masalah. Setelah itu, mereka pun menyudahi video call-nya. Valeri kebetulan sudah selesai juga mengurus administrasi perawatan mereka tadi. Baru abis teleponan, Bu. Tanya Valeri. Zaida mengangguk. Iya, barusan ditanyain sama suami. Waduh, beliau nggak marah, kan Bu? Zaida menggeleng. Enggak, kenapa pula marah? Saya juga sudah izin kok. Valeri menggaruk tengkuknya seraya tertawa pelan. Ya siapa tahu, Bu. Tapi syukur deh kalau Pak dan Ki enggak marah. Setelah ini mau langsung pulang aja, Bu. Atau mau mampir makan siang dulu di luar? Enggak perlu, Bu Dirga. Kita langsung pulang saja. Baiklah. Terima kasih sudah mengajak saya ke salon hari ini ya, Bu Dirga. Valeri tersenyum. Sama-sama Bu Danki, saya juga senang karena Ibu mau nerima ajakan saya sebagai tanda terima kasih bantuan yang kemarin. Setelah itu, mereka berdua pun langsung kembali ke batalion. Sesampainya di asrama, Valeri dan Zaida berpisah di depan karena rumah Zaida terletak di depan sementara Valeri ada di bagian belakang. Sekali lagi, Zaida mengucapkan terima kasih kepada Valeri atas ajakannya hari ini. Cukup menyenangkan untuk melakukan perawatan sesekali bersama teman sesama wanita. Bu Dirga, sekali lagi terima kasih sudah mengajak saya ya. Saya juga jadi banyak dapat informasi baru mengenai produk-produk kecantikan. Valeri tersenyum lebar. Sama-sama. Saya malah seneng kalau Bu dan Ki butuh informasi produk kecantikan. 158. Timbal balik karena Ibu sudah bantu saya di urusan rumah tangga. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu. Zaida mengangguk. Setelah itu, Zaida berjalan ke rumah sendiri. Tetapi tiba-tiba ia mendengar suara siulan dari arah belakangnya. Sweet, cewek, sendirian aja nih. Zaida kaget dan langsung berbalik, rupanya malah wajah Firza yang terpampang di hadapannya. Pria itu tertawa geli memperhatikan kerutan di dahi Zaida serta sorot matanya yang tajam. Astagfirullah Mas, ngagetin aja. Aku kira siapa kok di lingkungan asrama ada yang berani iseng gitu. Firza terkekeh. Ia mendekati Zaida dan langsung menggandeng telapak tangannya.
Memangnya ada yang berani iseng sama kamu selain saya? Kalau ada bilang ke saya. Zaida geleng-geleng kepala. Mas Firza. Mas Firza. Selesai makan malam, Zaida sedang di kamar mandi sementara Firza membantu membereskan sisa makan malam mereka. Tiba-tiba, ada panggilan masuk ke nomor Firza dan tertera nama Niki. Firza sempat ragu dan tidak ingin menerima panggilan itu. Ia hanya tidak mau menimbulkan keributan saja dengan Zaida. Akhirnya panggilan itu pun menjadi panggilan tidak terjawab karena Firza terlalu lama berpikir. Setelah panggilan tersebut mati, Niki mengirim pesan. Bang, please angkat dong, Niki mau ngomong penting nih. Niki kembali menghubungi Firza dan kali ini Firza akhirnya menerima panggilan tersebut. Baru saja ia menerima panggilan itu, Firza malah mendengar suara lemah Niki dan agak terdengar parau. Firza mengernyit heran. Kenapa, Nick? Bang, aku mau balik ke tempat Bang Nino. Badan aku udah semakin lemah aja dan semakin sulit buat beraktivitas banyak hal. Di sini Bang Nicholas juga ternyata sibuk banget dan akhirnya setelah diskusi panjang, Bang Nino dan Bang Nicholas memutuskan supaya aku kembali tinggal sama Bang Nino aja. Firza sebenarnya prihatin mendengarnya, adik sedang sakit tetapi kakak-kakaknya malah sibuk sendiri. Namun, Firza juga tidak bisa menyalahkan mereka secara sepihak. Kedua kakak Niki juga punya kehidupan masing-masing yang harus diurus. Jadi jelas tidak mudah pula untuk mereka. Ya semoga itu yang terbaik buat kamu, Nick. Bang, bisa nggak sebagai perpisahan, abang datang ke sini buat makan malam bareng. Anggap aja permintaan terakhir aku, Bang. Kalau aku balik ke tempat Bang Nino juga kita bakalan jauh, Bang Firza nggak akan tahu kalau nanti aku udah nggak ada. Firza mengernyit mendengarnya. Jangan ngomong gitu, Nick, umur itu rahasia Tuhan. Soal permintaan makan malam kamu itu abang nggak bisa memutuskan sendiri. Abang harus izin sama Zaida dulu, biar bagaimanapun abang udah beristri. Abang kesininya ajak Zaida juga aja. Aku memang mau undang kalian berdua kok, hehe, kata Niki. Firza bingung. Meskipun Niki mengatakan bahwa ia mengundang Zaida juga, tetap saja Firza tidak bisa. 159. Memutuskannya sepihak. Belum tentu juga Zaida mau. Bang, Zaidanya ada nggak? Kasih aja HP-nya Bang Firza ke Zaida biar aku izin ke dia langsung. Kebetulan, Zaida juga baru selesai dari kamar mandi. Ia menghampiri Firza dan mengernyit bingung ketika melihat suaminya seperti kebingungan sambil memegang ponsel. Kenapa, Mas? Tanya Zaida. Ini Niki mau ngomong sama kamu katanya. Firza menyodorkan ponselnya kepada Zaida. Zaida menghela napas berat saat mendengar nama Niki. Ia sedikit kesal karena Firza masih menerima panggilan dari gadis itu, tetapi melihat ekspresi Firza yang tampak seperti kebingungan dan dilema berat itu Zaida jadi penasaran apa yang ingin Niki bicarakan. Ya udah sini HP-nya. Zaida pun menerima ponsel Firza dan mendengarkan suara Niki yang mulai berbicara dengan intonasi lemah dan sesekali juga terbatuk-batuk. Suara Niki terdengar serak sekali, seperti tenggorokannya sangat kering.
Kenapa Nick? Tanya Zaida. Ia berusaha membuat suaranya sesantai mungkin meskipun sebenarnya malas luar biasa bicara dengan gadis itu. Zaida, syukurlah kamu mau ngomong sama aku, kata Nicky. Zaida mengernyit heran mendengar suara Nicky agak parau seperti setengah menangis. Kamu kenapa, Nick? Ada perlu apa? Jadi gini, penyakit aku udah semakin parah dan badan aku juga semakin lemah Zaida. Bang Nino dan Bang Nicholas memutuskan supaya aku balik ke Bang Nino aja supaya bisa lebih dipantau. Nggak lama lagi aku pasti bakal dijemput buat diajak balik ke tempat Bang Nino supaya bisa menghabiskan waktu-waktu terakhir di sana. Jadi karena nggak lama lagi aku akan pergi dari kota ini, aku pengen banget ngundang kamu sama Bang Firza untuk makan malam bareng besok malam minggu. Aku udah nanya Bang Firza, tapi katanya dia ngikut kamu Zaida, kamu bisakah?